Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya apa kabarmu, sehat-sehat kabeh ya lur ya, balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Selama kamu masih makan mie instan campur nasi, janganlah kamu janji bahagiakan anak orang. Mimi. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul Friend Request tahun 2016. Bergenre horor psikologis, film ini mengisahkan tentang mahasiswi famous yang mendapat teror dari mahasiswi freak yang baru saja bundir. Bukan hanya dia, namun orang-orang di sekelilingnya juga diteror satu persatu dengan cara yang begitu mengerikan dan tidak wajar. Apakah yang sebenarnya terjadi dan seberapa mengerikannya teror di film ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Miko Prayuda. Mbah, waduh, ini ngalor lur, si Mbah cuma ada di ngidul lur ya. Apa bener kalau kita jatuh di depan polsek diangkat polisi? Oh, bisa, nggak perlu tes akpol atau bintara, nggak usah. Cukup jatuh aja di depan polsek, langsung diangkat polisi kalian lur. Monggo skecaaken. Laura dan sohibnya Olivia adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi di suatu universitas Amerika. Pada suatu hari sebelum memulai kelas, dosennya yaitu Pak Ijo mengabarkan berita duka tentang mahasiswi bernama Marina Mills yang telah bundir. Semua anak-anak di kelas pun begitu syok mendengarnya, termasuk Laura dan Olivia. Lalu salah satu mahasiswi bertanya tentang rumor yang beredar bahwa Marina sempat merekam dirinya dengan webcam ketika bundir. Pak Ijo pun geleng-geleng gak habis pikir karena di situasi berkabung seperti itu masih saja ada yang kepo gak penting ya kan? Pak Ijo pun menambahkan jika ada satu video yang telah diupload ke situs kampus pagi itu. Pihak universitas sudah menghapusnya sekarang, tapi ada beberapa mahasiswa yang sempat melihat dan mendownloadnya duluan. Maka dari itu Pak Paijo melarang keras bagi siapapun untuk menonton video tersebut dan akan memberi hukuman berat jika ada yang berani menyebarkannya. Setelah itu Paijo meminta jika ada yang mengetahui tentang tragedi tersebut agar segera menemuinya setelah kelas berakhir. Dan inilah permintaan pertemanan. Seems that over the weekend, Marina Mills committed suicide. Friends with Marina, info that can shed light on this tragedy website this morning. Crafty enough, we could take it down. True that she filmed it on her web. All you care about is whether you can see it. 2 minggu sebelumnya, ketika sedang ngecek Facebook, Laura tertarik dengan video kucing yang sangat lucu. Tapi, tiba-tiba Video so cute. Laura satu kos bersama teman-temannya yaitu Isabel dan Olivia. Bisa dibilang lur, Laura ini paling famous di circle-nya karena dia memiliki 800-an teman di Facebook dan masih terus bertambah. Setiap harinya Laura sering memposting apapun yang dia lakukan. Party-party lah, jalan-jalan ke pantai, jajan seblak, menang judi slot, semuanya lah diposting lur. Mimi. Bahkan Laura kenal dengan pacarnya Tyler, anak mahasiswa kedokteran juga dari Facebook. Buat kalian bocil-bocil, di tahun 2016 Facebook emang sering dipakai kayak Instagram sekarang cil, jauh sebelum jadi sarang meme absurd seperti saat ini. Ketika Laura sedang makan siang bersama Isabel, pacarnya Isabel yaitu Gustavo, Olivia, dan juga temannya yang lain bernama Kobe tidak pakai tepung, terlihat seorang mahasiswi lain yang memperhatikan Laura dari jauh. Ya, dia adalah Marina. Bukan hanya di kantin lur, tapi Marina juga mengamati Laura saat di kelas. Sampai di kosan Laura pun membuka Facebooknya dan menerima friend request dari Marina. Di profilnya tidak ada teman sama sekali, hanya penuh dengan karya-karya animasi yang terlihat suram dan horor, namun sangat keren. Seperti video seorang wanita yang berlari di tengah hutan dan bercermin di depan kaca. Zero friends, how is that not like? We should just start a profile or something.
Keesokan harinya Laura pun papasan dengan Marina dan mereka pun sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Laura menceritakan alasannya masuk jurusan psikologi karena ayahnya yang bekerja sebagai psikiater. Marina memang memiliki bakat menggambar dan membuat animasi, namun masih belum menjual skillnya dan hanya membuat karya itu sebagai hobi saja. Marina juga mengaku Laura adalah teman pertamanya di kampus karena belum mengenal siapapun di sana dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Lalu sesampainya di kosan, Laura pun lanjut ngobrol-ngobrol dengan Marina di Facebook. Bahkan Marina mengetek Laura di karya terbarunya, yaitu animasi seorang gadis yang sedang melihat keluar jendela. Melihat kebaikan Laura yang dianggap mau berteman dengannya, Marina pun terus mengirim DM bahkan mengajak Laura ngopi-ngopi di warkop. Di lain sisi terlihat Marina yang stalking foto-foto Laura di Facebooknya. I don't know anyone yet. Well, are you in the dorms? Are you doing it for credit or are you... Transferred. What's the deal with this girl? I think she's lonely. Ketika sedang bermalam di apartemen cememeunya Tyler, Laura pun terbangun dan melihat seonggok lebah hitam di balik jendela. Lalu, tiba-tiba teman-teman Laura pun mulai merasa jengah dengan Marina yang DM Laura terus-terusan padahal nggak dibales. Muncul di hampir setiap postingan Laura, bahkan mengedit fotonya bersebelahan dengan Laura, seakan-akan mereka adalah sahabat dekat, lur. Lalu ketika mereka meng-scroll Facebook Marina sampai bawah, terlihat konten-konten kayak deep web yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Mulai nggak bener nih ya kan? Isabel dan Olivia pun merasa ilfil dengan Marina, sedangkan Laura yang mulai ketakutan juga bingung harus berbuat apa, karena selama ini dia hanya ingin bersikap baik ke Marina. Laura pun tidak mengajak Marina ke pesta ulang tahunnya esok hari, meski Marina terus memaksa ingin datang ke pestanya. I believe you invited her to your birthday. No. I didn't invite her. This girl isn't right. Why are you hanging out? Just trying to be nice. Keesokan harinya ketika Laura sedang siap-siap ke pesta ultah, tiba-tiba dia mendapat video call dari Marina. Dengan terpaksa Laura pun mengangkatnya dan Marina langsung mengucapkan selamat ulang tahun. Karena Marina masih terus memaksa ingin ikut merayakan ultah, Laura pun akhirnya berbohong jika malam itu dia hanya merayakan berdua dengan pacarnya saja. Mendengar itu Marina pun iya-iya aja. Tapi ketika pesta, teman-temannya memposting foto juga video ultah Laura dan mengeteknya. Yang mana Marina pun sangat emosi dan merasa dijauhkan ketika melihat postingan tersebut. It's just Tyler and I, two of us. Who makes me so proud every day. So proud every Besok paginya Marina langsung mencegat Laura di kantin dan mengatakan jika dia sangat kecewa dengan Laura yang telah berbohong tentang pesta semalam. Laura dianggap sama saja seperti orang-orang lain yang pernah menyakiti hatinya. Bahkan Marina sudah menyiapkan kado untuk Laura sejak 2 minggu lalu saat pertemuan pertama mereka dan menyalahkan Laura karena telah menerima permintaan temannya di Facebook. Karena merasa takut dengan tingkah Marina yang begitu freak, apalagi tangannya sampai ditarik-tarik, Laura pun langsung mendorongnya dan tanpa sengaja membuka hoodie Marina, lur, yang ternyata terdapat luka di kepala gadis itu. You liar just like everyone else. You didn't have to do that. I had a present for you. I worked on it for 2 weeks. Thought we were friends. Saw you with everyone. Your birthday dinner. Malam harinya Laura menceritakan kejadian tadi ke Tyler dan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan ke Marina. Tyler pun langsung menenangkannya karena Marina sangat mengganggu dan pantas diusir. Tak lama kemudian Marina pun video call Laura lagi sampai meminta maaf berkali-kali lewat DM agar bisa kembali berteman dengan Laura. Benar-benar menggambarkan orang yang memiliki gangguan kecemasan ya kan, lur? Melihat perilaku Marina yang semakin menjadi-jadi, dengan berat hati Laura pun akhirnya menghapus pertemanannya dengan Marina di Facebook.
Setelah itu Laura mengerjakan tugasnya sampai larut malam, dan ketika pergi ke dapur untuk mengambil air putih, Laura pun terkejut melihat cermin yang tiba-tiba ada di temboknya dengan desain yang persis seperti animasi buatan Marina. Perlahan-lahan Laura pun mendekati cermin tersebut dan Are you okay? Go to bed. barulah kita sampai di scene di awal film lur, yaitu saat Pak Paijo mengabarkan di kelasnya bahwa Marina tewas bundir dan ada rekaman webcamnya yang sempat terupload ke website kampus. Sebagai satu-satunya orang di kampus yang pernah ngobrol dengan Marina, Laura pun hanya mengatakan ke Pak Paijo jika tingkah Marina sangat mengganggu karena terus-terusan memaksa Laura untuk menemaninya. Namun Laura juga merasa bersalah karena menurutnya Marina membutuhkan bantuan seorang psikolog profesional. Akan tetapi anehnya, Kobe mendapat kabar dari polisi jika jasad Marina tidak ditemukan di kosannya dan ternyata dia sudah tidak menggunakan kunci kamarnya sejak 1 minggu yang lalu. Selain itu, polisi juga tidak bisa menemukan data-data tentang Marina Mills di kampus tersebut. Like, serious help. Not from a sophomore in Psych 201. Stalking me kind of went crazy. That girl was completely nuts. Freaks me out what freaks me who this girl even was. Deleted from the school database. Cops were at my dorm this morning and where she did it, but it wasn't there. Malam harinya ketika sedang bersama Tyler, Laura pun terkejut karena Marina mengirim pesan ke Facebooknya. Nah loh, padahal jelas-jelas dia sudah mati bundir ya kan? Laura pun langsung membuka Facebooknya di laptop dan mengecek pesan tersebut, yang ternyata itu adalah video bundirnya Marina. Dan Marina juga sempat membakar gambar wajah Laura. Besoknya Laura pun kaget karena video Marina bundir telah diposting di Facebooknya dan semua teman-temannya juga di-tag. Anehnya Marina kembali muncul di daftar pertemanan. Laura pun terus menghapus video tersebut dan meng-unfriend Marina, tapi hanya muncul notifikasi error lur. Perlahan-lahan jumlah teman Laura di Facebook pun menurun karena dianggap tidak etis mengupload video bundir Marina. Setelah itu Laura juga diinterogasi oleh pihak kampus dan polisi. Laura diminta segera menghapus videonya dan jika tidak bisa, maka Laura harus menghapus akunnya. Padahal jelas-jelas Laura sudah mencoba berbagai cara, tapi semuanya error. Polisi pun bertanya mengapa di awal video Marina membakar gambar Laura, dan Laura menjawab jika dia tidak pernah membulinya, justru Marina lah yang telah mengganggunya. Lalu sesampainya di kos, Laura pun menelpon CS Facebook agar menghapus video tersebut sekaligus pertemanannya dengan Marina. Akan tetapi petugas Facebook mengatakan jika dia tidak bisa menemukan akun Marina sama sekali. Sumpah aneh banget sih ini. You post. What did I do? My friends. She's even back in my friends list. I can't. She was obsessed with me. If you can't delete that video. Setelah itu Laura pun pergi ke kosan temannya Kobe karena dia cukup ahli di dunia per-IT-an. Laura meminta tolong untuk mengecek akun Facebook Marina, dan ketika Kobe mengeceknya dengan mode inspect element, terlihat kode-kode aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kobe pun terus meng-scroll profil Facebook Marina dan Laura melihat sebuah animasi yang sangat mirip dengan video bundir Marina, yaitu seorang wanita yang gantung diri sambil membakar dirinya. That is what code normally looks like. Not this. Meski dianggap sudah koit, Facebook Marina tetap aktif mengupload, dan kali ini dia posting foto-foto dari Facebook Laura yang diedit hitam putih. Juga ada foto Gustavo dengan wajahnya yang perlahan-lahan menghilang. Kini Marina juga berteman dengan Facebook Gustavo, padahal Gustavo tidak menerima notifikasi bahkan tidak mengkonfirmasi friend request dari Marina. Sementara itu di kosannya, Gustavo yang sedang menelpon cememewnya Isabel, tiba-tiba sinyalnya hilang dan layar laptopnya juga mati. Gustavo pun mendengar suara pintu kamarnya yang bergerak seolah-olah terkena angin. Gustavo merasa ada temannya yang sengaja ngeprank. Dia pun keluar kamar mencari mereka, namun anehnya lampu koridor tidak bisa dinyalakan.
Sampai akhirnya Gustavo melihat gambar badut aneh di depan pintu, persis seperti yang ada di Facebook Marina. Gustavo pun masuk ke ruangan tersebut sambil merekam dengan HP-nya. Di sana dia melihat boneka bayi, sarang lebah di pojok ruangan, dan juga dua sosok dengan wajah yang hancur. Sontak Gustavo buru-buru kabur dan masuk ke lift. Tapi tiba-tiba lift terhenti dan lampunya padam. Gustavo kembali merekam dengan HP-nya dan dia melihat huruf-huruf aneh di tembok. Juga ada sarang lebah. Lalu, yang terjadi? Di saat yang hampir bersamaan, Isabel yang baru sampai gedung akan naik lift ke kosannya dan sudah membawa makanan untuk pacarnya Gustavo. Akan tetapi betapa terkejutnya dia ketika pintu lift terbuka. Gustavo terluka parah dan dinyatakan gila. Menurut pengamatan pihak medis, dia dirawat di rumah sakit. Begitu juga dengan Isabel yang mengalami syok berat setelah melihat kondisi pacarnya di lift tadi. Isabel pun dikelilingi oleh teman-teman satu circle-nya, termasuk kedua ortu Laura yang datang menjenguk. Akan tetapi Isabel menganggap semua ini adalah kesalahan Laura karena hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar mereka sejak Laura memulai pertemanannya dengan Marina. Laura knows. She knows. Please, just leave. Sweetheart. Naasnya Gustavo yang kritis tidak bisa diselamatkan dan seluruh teman-temannya pun begitu terpukul atas kematiannya. Saat sedang menangis di kamarnya, lagi-lagi Facebook Laura memposting sendiri dan kali ini adalah video kematian Gustavo dari CCTV lift. Karena tidak bisa menghapus konten tersebut serta akunnya, Laura pun akan memposting kata-kata klarifikasi jika bukan dialah yang memposting video-video mengerikan itu. Tapi tiba-tiba kalimat yang sedang Laura ketik berubah menjadi "kau akan tahu bagaimana rasanya kesepian". Laura jelas semakin diboikot oleh teman-temannya di Facebook, juga disinisin di dunia nyata. Friendlist Laura sekarang dari 800-an jadi tinggal 500 dan masih terus menurun. Laura pun kembali dipanggil pihak kampus dan akan diberi sanksi skors hingga akhir semester jika video itu tidak kunjung dihapus dari Facebooknya. Meski Laura sudah berulang-ulang kali memberi penjelasan jika akunnya memposting sendiri tanpa sepengetahuannya. Setelah itu Laura pun kembali mengecek akun Marina bersama Kobe di lab komputer kampus yang ternyata Gustavo dan Marina berteman di Facebook sebelum dia tewas. Kobe juga menemukan suara lebah dari video Gustavo dan setelah di-googling, lebah-lebah tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal berbau satanik dan juga tanda keberadaan sosok penyihir. Dari sana Laura pun nekat mengecek kamar Marina bersama Kobe dan menemukan gambar-gambar sketsa mengerikan, coretan-coretan bocil TK yang juga terdapat gambar badut dan foto SD Marina dengan dua wajah temannya yang dicoret. Gak pakai lama setelah Kobe menemukan alamat sekolahan itu, Laura pun langsung OTW ke sana untuk mencari informasi tentang Marina dan di sana dia sempat melihat foto dua anak laki-laki yang sudah meninggal. Sementara itu Kobe masih berada di kampus dan mengecek tentang arti dari postingan-postingan Marina yang ternyata memang berhubungan dengan praktek sihir. Dan tiba-tiba di SD Marina, Laura bertemu dengan Bu Kepsek yang memberitai nama asli gadis itu adalah Marina Nedivar. Dulu Marina dititipkan oleh negara ke sekolah tersebut karena dia seorang yatim piatu. Sedari kecil Marina sudah sering menyendiri, juga selalu melihat layar komputer yang mati selama berjam-jam. Teman-temannya pun merasa takut dengan tingkah Marina, bahkan ada dua anak laki-laki yang suka menyiksanya. Nedivar, Marina Nedivar. Poor girl, she was always very sensitive, always alone. Stare at the computer, her own reflection in the darkness.
Bukan hanya Kobe, tapi Tyler yang akan membela Laura di Facebook juga diganggu, lur. Tiba-tiba laptopnya error dan telinga Tyler pun kemasukan lebah yang entah dari mana. Di lain sisi, Laura yang OTW pulang menemukan berita tentang foto dua anak laki-laki di sekolah Marina tadi. Ternyata mereka meninggal secara mengenaskan karena serangan lebah yang membuat wajah mereka hancur dan jenazahnya ditemukan polisi di dekat sebuah pabrik terbengkalai. Itu artinya postingan Marina tentang dua sosok yang wajahnya hancur adalah dua anak yang paling sering menyiksa saat di sekolah dulu. Laura pun langsung menelpon Tyler dan memintanya mengulik info tentang keluarga Marina Nedivar di internet. In trouble for this, but please, can you access her records somehow? The two boys in the photo, they were found dead near their faces mutilated. Di kosannya, Olivia terkejut melihat akun Facebook Isabel yang baru saja berteman dengan Marina. Tepat setelah itu, Isabel yang masih di rumah sakit pun tiba-tiba mengalami kejadian aneh. HP-nya mendadak mati ketika sedang melihat foto-foto Gustavo, dan Isabel melihat area sekeliling rumah sakit berubah menjadi hutan. Juga ada bangunan yang terbakar mirip dengan postingan Marina. Lalu tiba-tiba muncullah pasien wanita hamil di sebelahnya dengan luka bakar di sekujur tubuh. Wah, langsung Isabel melayu kabur keluar kamar dan meminta tolong. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana, bahkan lampu di koridor mati. Fix ini udah masuk ke dunia astral ya kan? Karena selanjutnya Isabel bertemu dua anak berwajah rusak. Lalu Isabel juga melihat dirinya sendiri yang sudah tewas dengan leher tergorok. Sampai akhirnya Isabel pun dihampiri oleh sesosok wanita yang dikerubungi lebah. Deh, ini scene-nya ngeri sih sumpah. Ya, Isabel pun ditemukan tewas di rumah sakit karena menggorok lehernya sendiri. Dan lagi-lagi video CCTV-nya terposting di Facebook Laura. Sampai-sampai friendlist-nya sekarang tersisa 200-an orang. Setelah kejadian itu, teman-teman Laura pun mencoba menghapus akunnya masing-masing. Begitu pula dengan Olivia yang diam-diam membuka laptop Laura dan ingin mendelete akunnya. Tapi tetap saja tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Sementara itu Tyler mengecek database rumah sakit tempat dia koas. Karena seperti yang kalian tahu lur, database pasien antar rumah sakit saling terkoneksi ya kan. Ternyata ibu Marina bernama Ada Nedivar dan tempat tinggalnya berada di sebuah perkampungan yaitu Moores Grove yang setelah dicari tahu dulu pernah terjadi kebakaran di sana. Di lain sisi, setelah mengulik-ngulik informasi, Kobe menjelaskan ke Laura tentang postingan-postingan Marina yang sangat berkaitan dengan ilmu sihir. Salah satunya adalah Black Mirror atau cermin hitam yang sering muncul di animasi Marina. Cermin tersebut biasa digunakan oleh penyihir untuk kabur dari ancaman di dunia nyata, yaitu dengan menggantung dan membakar diri sendiri di depan cermin hitam. Dengan kata lain, Marina tidak melakukan bundir, melainkan sebuah ritual, yang mana ritual tersebut akan mengubah si penyihir menjadi makhluk goib apapun dan bisa membalas dendam dengan cara merasuki, menghantui, bahkan membunuh korbannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan si penyihir adalah menghancurkan cermin yang mereka lakukan untuk ritual, dan itu artinya dalam kasus Marina, cermin hitam adalah laptopnya karena dia merekam bundirnya di depan laptop. Namun sebelum itu, Laura harus menemukan di manakah sebenarnya tempat Marina bundir. These are black mirrors, and they say that if you can communicate, How'd they ever stop it? they had to find the one they burnt themselves. Sementara itu di kosan, karena stres dengan semua insiden yang terjadi akhir-akhir ini, Olivia pun menyimpan laptop dan juga HP-nya supaya tidak mengecek Facebook-nya terus-menerus yang sering muncul postingan-postingan mengerikan dari akun Marina juga Laura. Tapi tiba-tiba printer milik Olivia mencetak kertas berkali-kali dengan sendirinya yang berisi tulisan aneh. Lalu, yang terjadi
Setelah itu Olivia pun langsung menemui Laura dan mengatakan jika dia akan pulang kampung karena sudah tidak kuat lagi dengan semua kengerian di sekitarnya. Menurut hasil googling yang dilakukan Tyler, ibu Marina yaitu Ada Nedivar adalah korban kebakaran di rumahnya sendiri di desa Moores Grove 20 tahun lalu. Mirisnya saat itu dia dalam keadaan hamil dan untungnya ketika dibawa ke rumah sakit, meskipun seluruh kulitnya mengelupas, Ada masih bisa sadar. Setelah dilakukan operasi sesar, akhirnya brojollah Marina Lur. Laura pun yakin jika Marina bundir di rumah Moores Grove karena satu-satunya petunjuk yang dia miliki sekarang hanyalah tempat tersebut, ya kan? Lalu tiba-tiba Facebook Marina memposting foto Laura dan juga Olivia yang lagi-lagi wajahnya hancur perlahan-lahan. Marina's mother, Ada Netafar, lived there. Husk of her body alone. Serious injuries. Suspecting custody, but or not. They kept some until Marina was delivered. What's going on with her profile? I think this is where she went to kill herself. I mean, it's the only lead we have. Ketika Olivia sedang membereskan barang-barangnya di kosan, HP-nya tiba-tiba menyala sendiri, padahal Olivia sudah menonaktifkannya. Setelah itu Olivia melihat keanehan di laptopnya, disusul dengan suara bel di pintu kosan. Dan di saat yang sama, karena khawatir dengan kondisi Olivia, Laura dan Tyler pun langsung OTW menjemputnya ke kosan. Akan tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi ketika mereka hampir sampai kosan. Alhasil Olivia pun segera dirawat di rumah sakit, dan ketika Laura mengecek HP-nya, terdapat notif Marina yang sudah berteman dengan Olivia kira-kira 1 jam lalu. Tak lama kemudian polisi pun datang dan akan menginterogasi Laura. Tapi daripada harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang itu-itu lagi, Laura pun menyuruh Tyler untuk tetap menemani Olivia. Sedangkan dia langsung OTW bersama Kobe ke rumah keluarga Marina di Moores Grove untuk mencari dan menghancurkan laptopnya agar kutukan yang menghantui circle-nya cepat berakhir. Namun Tyler berencana untuk menyusulnya karena jelas-jelas dia cemburu dengan Laura yang sering mengusut kasus Marina bersama Kobe. Just stay here. Stay with Liv, please. A million questions. Going to Moores Grove. I'm coming to meet you. Ketika sedang menunggu Olivia sendirian, Pak Polisi malah asyik menelpon istrinya. Akan tetapi tiba-tiba Olivia melepas infus dan semua peralatan medis. Dia pun keluar dari ruangannya lalu merebut pistol polisi. Dan yang terjadi, sesampainya di tengah hutan yang sudah dekat dengan desa Moores Grove, akses mobil diblokir oleh pohon dan ada peringatan dilarang masuk ke sana atau akan ditembak. Mereka berdua pun akhirnya lanjut berjalan kaki dan Kobe sempat bersikap sinis dengan mengatakan jika Laura pasti akan baik-baik saja karena yang Marina inginkan hanyalah membuat Laura sendirian. Itu artinya teman-teman Laura termasuk Kobe dan Tyler, cepat atau lambat mereka pasti akan tewas, kecuali Laura yang dibiarkan hidup agar merasa kesepian seperti Marina. Dan bener Lur, baru aja mereka sampai di rumah Marina, tiba-tiba Kobe mendapat notif jika dia sudah berteman dengan Marina di Facebook. Selain itu, Kobe juga melihat seorang wanita yang keluar dari basement dan mendekatinya. Karena tidak menemukan jasad Marina, Kobe pun mengajak Laura mengecek ke basement. Di dalam sana mereka melihat banyak tulisan-tulisan aneh, persis seperti kode-kode yang muncul di Facebook Marina. Selain itu juga ada cermin pecah, dan desainnya juga seperti animasi buatan Marina. Namun jasad Marina juga tidak ditemukan di sana. Laura pun akhirnya kembali menghampiri Kobe yang sedang melihat ke arah cermin. Tapi tiba-tiba Sorry, she can't make you lonely. Wanjir, ditusuk dong. Kobe sengaja menusuk Laura karena dia beranggapan jika Laura mati, maka kutukan dari Marina akan segera berakhir. Laura pun buru-buru kabur melewati hutan, mengikuti rel kereta dan sampailah di sebuah gudang. Sementara Kobe yang mengejarnya tersesat di dalam hutan. Setelah itu Laura melihat ada sebuah pabrik di kejauhan dan ternyata itu adalah tempat tewasnya 2 anak berwajah hancur yang mana pabrik tersebut juga muncul di animasi Marina.
Di lain sisi, Tyler sedang OTW ke rumah Morse Grove untuk menyelamatkan pacarnya. Akan tetapi di tengah jalan dia papasan dengan Kobe dan mereka pun sempat cekcok. Kobe mengatakan jika Laura pasti akan baik-baik saja karena memang dari awal Marina hanya mengincar teman-teman Laura. Tak lama kemudian Laura pun menelpon Tyler dan mengabarkan jika dia sedang OTW ke pabrik yang alamatnya sudah Laura kirim. She is absolutely or complete. She's just peachy. Are you sure you don't want me to take you to a hospital? Take me to the factory. I just texted you an address. Laura. Sesampainya di sana, Tyler menyuruh Kobe tetap di mobil, sementara dia akan menyusul Laura ke pabrik. Sudah pasti pabrik terbengkalai itu sangat-sangat gelap ya kan? Laura pun terus mencari mayat Marina, hanya berbekal senter dari HP-nya. Dan lagi-lagi dia menemukan sarang lebah, juga sempat terlihat penampakan. Stay in the car, man. Setelah itu Laura menjawab video call dari ibunya, yang ternyata ibunya mulai merasa stres karena terus melihat penampakan Marina di sekitarnya. Lalu, yang terjadi? Mom, I'm not gonna let anything happen. I'm gonna sort this out. I keep saying that. I'm sorry. Bisa kita simpulkan ibunya telah dirasuki yang akhirnya membunuh suaminya sendiri dan melakukan bundir. Tak lama kemudian Tyler akhirnya datang menemui Laura dan langsung memeluknya karena begitu khawatir. Tapi tiba-tiba Kobe muncul di belakang Tyler dan Kobe terus mengejar Laura sampai akhirnya Laura pun terjebak di celah yang sempit. Kobe ingin segera mengakhiri semua kutukan ini dengan membunuh Laura karena dia tidak ingin mati seperti teman-temannya. Namun itu terlambat karena Kobe yang sudah ditargetkan akhirnya dibunuh oleh Marina. Kobe pun akhirnya tewas dan sekarang hanya benar-benar tersisa Laura seorang. Laura berteriak histeris karena orang-orang di sekitarnya sudah mati. Setelah itu muncullah sosok Marina kecil yang mengatakan jika sebenarnya dia hanya ingin memiliki teman baik seperti Laura. Laura pun mengikuti Marina kecil dan akhirnya menemukan jasad Marina yang sangat mengenaskan, juga laptop yang digunakan untuk merekam dirinya bundir. Laura pun memperhatikan layar tersebut, lalu tiba-tiba dia berpindah ke dalam hutan dan sedang bercermin. Sampai akhirnya What else do you want from me? I just want to be best forever. Sejak hari itu sikap Laura berubah 180 derajat. Seorang gadis yang dulu selalu dikelilingi oleh teman-temannya sekarang menjadi seperti Marina yang hanya menyendiri dan menatap laptopnya. Rencana balas dendam Marina pun berhasil karena sekarang Laura tidak memiliki teman sama sekali di Facebooknya. Lalu terlihat tatapan mengerikan dari Laura. Entah apakah Marina sudah merasukinya atau kini Laura lah yang memegang kutukannya. Buyar, harusnya ini Mbak Laura nggak usah lah takut-takut. Jangan takut lah dari awal. Kan nggak bisa nih ya kontrol akun Facebooknya ya kan. Ya udah, bikin aja 1000 akun Facebook baru lur, terus hujat-hujatin itu akunnya Marina. Pasti nanti dia, apa tidak, aku tidak kuat dengan hujatan ini. Tidak. Langsung pindah ke TikTok nanti setannya Marina. Gitu lur. Solusi yang sangat tolol sebenarnya ya. Assalamualaikum. Love you.